Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran sosiologi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Ibu minta kalian untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Duduk yang manis, kemudian siapkan buku catatan sosiologi dan alat tulisnya. Simak video ini dengan baik, lalu catat poin-poin penting yang kalian rasa itu bisa kalian pelajari lagi untuk di pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan hari ini, kita masih di KD 3.1 dan 4.1. Kita masih membahas materi bab 1 mengenai fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Setelah minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, baik itu dari ciri maupun sifatnya. Di pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai peran dan fungsi dari sosiologi. Fungsi sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni karena sosiologi memiliki pengetahuan atau knowledge, sistematis dan juga objektif. Pengetahuan sosiologi telah diterapkan secara umum. Banyak sosiolog yang bekerja pada instansi-instansi negara maupun menjadi konsultan di berbagai perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, fungsi sosiologi sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, perencana kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kegunaan sosiologi bagi masyarakat adalah yang pertama, fungsi pembangunan. Untuk pembangunan, sosiologi itu berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada tahap perencanaan, hal yang harus diperhatikan adalah kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Sementara itu, pada tahap penilaian, hal yang harus dilakukan adalah analisis terhadap dampak sosial dari pembangunan. Yang kedua adalah fungsi penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Di negara yang sedang berkembang, peran sosiolog sangat dibutuhkan. Dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial. Contohnya adalah cara untuk mencegah kenakalan remaja. Ketiga adalah fungsi pemecahan masalah. Artinya, sosiologi dapat digunakan sebagai acuan berpikir ilmiah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya seperti mengatasi masalah pengangguran. Fungsi yang keempat adalah fungsi perencanaan sosial. Artinya, sosiologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial serta digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat. Contohnya, di suatu daerah akan dijadikan taman kota, sehingga para pedagang kaki lima di daerah tersebut digusur. Nah, fungsi sosiologi adalah untuk melihat keputusan tersebut diambil secara tepat atau tidak. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, para sosiolog sangat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Bentuk-bentuk peran sosiolog tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sosiolog sebagai ahli riset. Seperti ilmuwan lainnya, para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Dari hasil penelitiannya, sosiolog harus dapat menghadirkan fakta-fakta agar dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kekeliruan masyarakat dapat dihindari. Berdasarkan hal tersebut, seorang sosiolog bisa menghadirkan prediksi sosial yang memuat pola-pola, kecenderungan, dan perubahan yang paling mungkin terjadi. Seorang sosiolog juga dapat memberi informasi dari hasil kajian tentang gejala sosial dan masalah yang timbul di masyarakat secara objektif serta rasional. Peran sosiolog yang kedua adalah sosiolog sebagai konsultan pemerintah.
Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan untuk menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Namun, kebijakan yang diambil tidak selalu memenuhi harapan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah ketidakakuratan kesimpulan atau dugaan yang salah terhadap permasalahan. Contohnya, apakah tawuran remaja dapat diatasi dengan menyediakan lapangan olahraga? Nah, itulah fungsi dari sosiolog sebagai konsultan pemerintah. Yang ketiga adalah peran sosiolog sebagai pengajar. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Contohnya seperti ibu adalah seorang guru sosiologi dan itu adalah merupakan salah satu peran dari sosiolog. Dan peran sosiolog dalam masyarakat yang terakhir ialah sosiolog sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Sosiolog harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dibahasnya. Mereka dituntut menggunakan pengetahuan ilmiah dalam mencari nilai-nilai tertentu seperti efisien kerja, efektivitas program, atau kegiatan masyarakat. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Kita sudah membahas mengenai peran sosiolog dalam masyarakat. Juga sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi dari sosiologi. Ibu harap kalian sudah bisa memahami materinya ya. Tetapi jika ada yang belum paham, kalian boleh ajukan pertanyaannya di grup ya. Sebutkan nama dan kelasnya terlebih dahulu. Kita akan diskusikan bersama. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa dibaca-baca lagi materi yang sudah kita pelajari. Juga persiapkan bahan literasi untuk minggu depan, karena minggu depan kita akan membahas mengenai gejala sosial. Kalian tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap semangat belajarnya walaupun di tengah pandemi sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.